Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialah Allah yang mengajarkan manusia dari apa-apa yang tidak diketahui. Siapa yang mengajarkan? Lidahnya jangan digerakkan. Oke, katakan sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa kan? Pertanyaan saya sederhana saja. Siapa yang menakdirkan lidah itu lentur? Siapa? Allah. Siapa? Allah. Jadi sesungguhnya setiap kata yang keluar dari lisan kita pada hakikatnya kita sedang membutuhkan siapa? Allah. Jawab, membutuhkan siapa? Allah. Setiap kata yang meluncur dari lisan kita membutuhkan kekuatan siapa? Allah. Masya Allah. Bagaimana mungkin kita akan merubah jiwa anak-anak kita? Padahal kata saja yang keluar dari lisan kita membutuhkan Allah. Bapak Ibu, seluruh ulama mengatakan begitu. Kandungannya sahih. Karena secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "'Allamal insana ma lam ya'lam." Sama-sama. "'Allamal insana ma lam ya'lam." Dialah Allah yang mengajarkan manusia dari apa-apa yang tidak diketahui. Siapa yang mengajarkan manusia dari apa-apa yang tidak diketahuinya? Siapa, Bapak Ibu? Allah. Itu sebabnya dalam tafsir Al-Muntakhab, tafsir Al-Muntakhab itu ditulis oleh para ulama Al-Azhar. Ditafsirkan begini, "Allamal insana ma lam yakun yakhtur bi bali." Allah mengajarkan manusia apa-apa yang tidak pernah terlintas di benak manusia. Jadi hadirin, terkadang ada lintasan baik tanpa sadar itu Allah yang menghadirkannya. Masalahnya Bapak Ibu, bagaimana caranya agar lintasan-lintasan pikiran yang hadir di lintasan pikiran anak-anak kita itu lintasan pikiran yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya? Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Muhammad sampai lintasan-lintasan pikirannya itu Allah yang menghadirkan. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, saat Nabi Muhammad ingin melihat pesta, pesta masyarakat yang di situ ada nyanyian-nyanyian dan lagu-lagu, tiba-tiba Allah tidurkan Nabi Muhammad, tidurkan. Dan kemudian bangun di pagi hari saat tidak ada Tuhan. Masya Allah. Hadirin, jadi kembali kepada topik tadi, akhlak Rasulullah begitu indah karena yang mendidiknya siapa? Allah. Siapa yang mendidiknya? Allah. Hadisnya gimana tadi? 1, 2, 3. Rabbi fa ahsana ta'lim. Dialah Allah yang mendidik dengan didikan yang terbaik. Mari kita lihat selanjutnya. Rahasia mulianya akhlak Nabi Muhammad karena Allah mendidik, maka ayah bunda hendaknya dekat pada Allah jauh sebelum mengakrabkan Nabi pada Muhammad. Inilah kata kunci. Jika kita ingin anak-anak kita memiliki akhlak yang mulia, jika kita ingin mengakrabkan Nabi Muhammad, akhlaknya akrab dengan anak-anak kita, maka kata kunci yang pertama adalah jika yang mendidik Rasulullah adalah Allah, maka jauh sebelum kita mendidik anak-anak kita, jauh sebelum kita mengakrabkan akhlak Rasulullah kepada anak-anak kita, maka kita orang tua harus akrab terlebih dahulu dengan siapa? Akrab terlebih dahulu dengan siapa?
Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Berat rasanya. Berat rasanya jika kita menginginkan akrabnya Rasulullah, akhlak Rasulullah akrab dengan anak-anak kita, tetapi kita tidak akrab dengan sang pendidik kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya dalam teori-teori modern pendidikan Islam, seperti yang ditulis oleh Profesor Dr. Yang Ramayulius, lalu kemudian Profesor Dr. Abudin Nataema dalam buku-bukunya, beliau menulis bahwa guru manusia itu ada 4. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah, dan yang ketiga orang tua, dan yang keempat orang lain. Oke, tes. Yang pertama siapa? Allah. Yang kedua? Allah. Yang ketiga? Allah. Yang keempat? Orang lain itu ulama, guru, dosen. Jadi guru yang utama untuk anak kita setelah Allah dan Rasulnya siapa sesungguhnya? Orang tua. Siapa? Orang tua. Ini kan kadang orang tua kalau sudah menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah mahal, bagaimana di sekolah? Kan saya sudah bayar mahal. Kalau saya kepala sekolahnya, saya panggil sini Bu. Ibu sudah bayar mahal. Iya. Bagaimana di sekolah? Masa anak saya begini? Oh baik, silakan duduk, minum dulu. Saya dulu pernah pengalaman jadi kepala sekolah SDIT, Pak. Saya mengajar di SDIT itu hampir 14 tahun. Ya, sekarang pensiun. Dan jadi bos A. Hadirin, saya panggil orang tua. Ibu, sesungguhnya ibu setiap hari kan bertemu dengan anak ibu. Iya betul. Tapi kan di sekolah lebih banyak. Dan kami telah bayar mahal. Oh tidak salah, memang benar. Baik. Kami telah berusaha memberikan yang terbaik kepada buah hati. Izinkan saya bertanya. Apakah setiap malam saat anak ibu bersama ibu meneteskan air mata bermunajat kepada Allah agar hati anak ibu dididik oleh Allah? Tiba-tiba sama orang tua menurut, tidak Pak. Ibu, bagi kami, walaupun itu bukan anak kandung kami, tapi kami yakin itu anak didik kami. Guru-guru di sini Bu, setiap hari kami pantau mereka agar mereka tak hanya sekedar mendidik di ruang kelas ini, tapi mereka juga mendidik di ruang jiwanya. Mendidik di ruang jiwanya. Lewat apa Bu? Lewat doa. Kami minta mereka untuk mendoakan anak-anak ibu. Di setiap doa mereka berdoa kepada Allah. Itulah kelas jiwa. Ibu, bagaimana mungkin ibu yang guru utama? Saya sampaikan teori ini. Ini loh Bu teorinya. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan tidak ada perintah langsung kepada guru-guru, jagalah anak didikmu dari api neraka, tidak ada. Perintah itu langsung kepadamu. Tapi kenapa ibu tidak mendoakannya di tengah malam? Sementara kami gurunya berusaha untuk mendoakan anak-anak ibu di tengah malam. Apa yang terjadi setelah itu Pak? Guru itu kemudian ada aliran kali Ciliwung di dirinya. Apa itu Bu? Menetes dengan deras air matanya. Lalu dengan pelan dia bilang, "Makasih Pak Naya, mohon maaf." Iya sama-sama Bu, mohon kerjasama. Selesai. Hadirin, saya ingin buktikan bahwa kita tidak akan pernah mampu merubah hati anak kita hanya dengan logika berpikir kita, tanpa kelas jiwa. Saya kasih bocoran tadi sama yang jemput saya Pak Adi, kelas jiwa. Dan sesungguhnya kelas jiwa ini saya sudah menulisnya dalam buku yang saya tulis, Melanjutkan Kepemimpinan Buah Hati dengan Al-Quran. Itu di halaman 127 saya menulisnya, kelas jiwa tempat mendidik buah hati. Jadi hadirin, kelas jiwa ini penting karena saat kita mendidik anak kita, saat itu jiwa kita tersambung dengan Allah. Dan saya akan buktikan betapa dahsyatnya mendidik di kelas jiwa seperti ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkat tangannya semuanya seperti ini. Gerakan. Oke. Cepat. Lebih cepat lagi. Oke. Begini.
Ini. Oke. Pelan-pelan berdiri dengan perlahan-lahan. Mohon berdiri. Oke. Perlahan-lahan. Ya. Sebab kalau duduk terus nanti apa sebutannya? Baik, sudah. Saya ingin memberikan hal penting bahwa mendidik ini penting. Baik, terima kasih sampai di sini. Mendidik di kelas jiwa. Jauh sebelum kita mendidik anak kita lewat logika kita, lewat pikiran kita, maka kita harus terlebih dahulu mendidik jiwa mereka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kata-kata kita bisa menembus jantung pertahanan jiwa anak kita? Ini ada rumusnya. Baik, saya akan buktikan sekarang bahwa logika kita tidak akan pernah menembus jantung jiwa anak kita. Baik, konsentrasi, tatap ke depan. Lupakan arisan yang belum dapat ya. Baik. Tarik nafas. Hembuskan dengan istighfar. Astagfirullah. Baik. Sekarang katakan, saya muslim. Saya muslim. Ulangi. Saya muslim. Lagi. Saya muslim. Oke. Good. Saya lanjutkan sekarang. Silakan Bapak Ibu mengucapkan kata-kata itu dengan satu syarat. Jangan digerakkan lidahnya. Jangan digerakkan lidahnya. Boleh bibirnya mengatuk atau tidak, silahkan. Satu syaratnya, lidahnya jangan dilenturkan. Lidahnya jangan digerakkan. Oke, katakan sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa kan? Pertanyaan saya, sederhana saja. Siapa yang menakdirkan lidah itu lentur? Siapa? Allah. Siapa? Allah. Jadi sesungguhnya setiap kata yang keluar dari lisan kita pada hakikatnya kita sedang membutuhkan siapa? Allah. Jawab, membutuhkan siapa? Allah. Setiap kata yang meluncur dari lisan kita membutuhkan kekuatan siapa? Allah. Masya Allah. Bagaimana mungkin kita akan merubah jiwa anak-anak kita? Padahal kata saja yang keluar dari lisan kita membutuhkan Allah. Bapak Ibu, tidak ada orang-orang hebat dalam sejarah Islam kecuali dia terbiasa menyambungkan sumbu jiwanya kepada Allah di tengah malam, baik untuk mendidik jiwanya, mendidik anak-anak, mendidik keluarganya, bahkan untuk mendidik umatnya. Tidakkah Rasulullah seringkali meneteskan air matanya di penghujung malam? Bapak Ibu, di sini kita bertemu dengan logika bahwa yang mendidik Rasulullah adalah siapa? Allah. Maka bagaimana mungkin kita akan berubah anak-anak kita jika kita tidak dekat dengan Allah? Bagaimana mungkin lisan kita, bagaimana mungkin kata-kata kita itu akan bersemayam di jiwa anak kita jika kata-kata itu tidak ada kekuatan Allah? Bagaimana agar jiwa kita, agar kata-kata kita itu memiliki kekuatan Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Salat tahajud. Kemudian apa? Warattilil Qur'an tartila. Baca Al-Qur'an di tengah malam, teteskan air mata. Apa kata Allah setelah itu? Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Maka kami akan memberimu kata-kata yang berbobot, kata-kata yang berenergi. Setiap kata yang keluar dari lisanmu akan sampai ke lisan, ke lidah, ke telinga jiwa anak didik, ke jiwa buah hati.